3, 2, 1. Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya. Luar biasa ya hari ini ya, saya akan beri salam dulu dengan bahasa Korea. Pada tahu ya salamnya apa? Annyeonghaseyo. Nah, boleh nih, ya udah pagi-pagi, yes, oke. Boleh nih juga diketik ya Annyeong gitu ya, karena hari ini kita itu mau jalan-jalan ke negeri ginseng Korea. Mau ya, kita breakfast di sana. Ngomong-ngomong ini rekan-rekan semuanya udah breakfast belum? Udah ya? Udah, makanya apa? Juga menyiapkan Korean breakfast mungkin di rumah. Asik ya. Nah, rekan-rekan semuanya, pagi hari ini morning briefingnya spesial banget. Jadi langsung undang rekan-rekan semuanya, jangan ikutnya sendirian. Pastikan rekan-rekan semuanya udah hadir di Zoom kita pada pagi hari ini. Temanya morning briefing with Korean breakfast. Wow, ada apa sih pagi hari ini? Saya kasih bocoran ya, jangan sampai nggak join. Karena apa? Pagi hari ini ada yang spesial guest star-nya loh. Weh, belum, nanti dulu. Makanya ayo segera join dan pastinya harus open cam ya. Karena kalau nggak open cam nanti nggak bisa ngelihat spesial guest kita. Oh, ganteng banget. Pada tahu nggak ya? Oke, nah rekan-rekan semuanya sambil siapkan juga catatan ya. Nanti mungkin kalau ada yang penting-penting dicatat biar kita itu bisa ingat. Nah, tema pada pagi hari ini adalah old and new with Korean breakfast ya. Karena apa? Kita udah mencapai di penghujung tahun 2022. Kita akan melakukan evaluasi sepanjang tahun 2022. Rekan-rekan sudah melakukan apa saja untuk mencapai impiannya. Dan pastinya kita harus juga membuat resolusi untuk tahun 2023 untuk pencapaian yang lebih luar biasa lagi. Ya, karena apa sih? Banyak nggak rekan-rekan yang merasakan kalau pengennya itu sukses gitu ya. Terus kemudian udah kerja keras, udah mati-matian gitu ya. Segala cara diupayakan. Tapi hasilnya masih gitu-gitu aja. Nah, siapa yang merasa seperti itu? Ada di sini, angkat tangannya ke bawah aja ya, karena yang kurang enak itu jangan menular gitu kan. Nah, teman-teman semuanya, ayo segera join ya. Saya langsung panggilkan aja dulu special guest star kita. Siapa dia? Wah, ini banyak yang belum lihat nih. Oke, silakan special guest star kita. Mas, yang
Annyeonghaseyo. Yuk rekan-rekan, acara segera dimulai. Selamat menyaksikan. Kamsahamnida. Siapa dia? Udah pada tahu ya? Siapa namanya? Tanpa perlu saya sebutkan nama udah tahu ya? Boleh diketikkan? Oh, ya siapa? Belum tahu? Cek Kim Kim ketawa aja nih, siapa Cek Kim Kim? Oh, tahu ya, Lee Min Ho ya. Oke. Wow, luar biasa kan teman-teman. Morning briefing pada pagi hari ini itu kita ditemani oleh aktor ganteng Lee Min Ho. Masih mau kan ketemu lagi? Ada loh nanti di akhir acara kita. Jadi ikutin terus ya, jangan sampai ditinggal kemana-mana. Oke, karena morning briefing pagi hari ini sebentar tapi pasti dalam banget gitu ya. Oke, special guest star kita pada morning briefing kali ini adalah siapa? Ada dua aktor yang gak kalah gantengnya gitu ya. Dua spesial narasumber ini, yang pertama adalah Mr. Alvin Cahyadi. Nanti Mr. Alvin Cahyadi akan berkarakter sebagai Mr. Kimchi. Di sini ada yang suka kimchi? Ada? Nanti dikirim ke rumahnya. Siapa yang ngirim pesen lah ya dari Grab gitu ya. Oke. Nah, Mr. Kimchi ini karakternya seperti apa teman-teman? Pedes ya, agak-agak sedikit pedes gitu kan. Kemudian baunya juga menyengat gitu ya. Nah, nantinya Mr. Alvin pasti ngomongnya itu, pedes banget gitu kayak kimchi. Nah, kemudian spesial narasumber yang berikutnya adalah Mr. Felix Antonius yang karakternya adalah sebagai Mr. Tteokbokki. Nah, kalau tteokbokki ada yang suka ini grup tteokbokki yang mana? Oke. Nah, tteokbokki sifatnya seperti apa teman-teman? Alot gitu ya, agak kenyal-kenyal gimana, tapi enak juga gitu ya. Nah, nanti Mr. Felix ini pasti karakternya seperti apa nih kalau kayak tteokbokki? Oh, suka banget nih si Otin sama tteokbokki. Oke. Nah, tapi jangan kayak tteokbokki ya. Agak-agak songong gitu, kenyal, keras kepala gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya panggilkan saja spesial narasumber pada pagi hari ini, Mr. Tteokbokki dan Mr. Kimchi. Halo, Annyeong. Annyeong. Gimana nih Kimchi. kabarnya? Sehat. Kamu kelihatan tambah seger aja ya? Masa sih kamu loh yang tambah keren, kelihatan kayak eksekutif muda gini. Sukses kamu kayak ini. Kemuran Tuhan. Kamu gimana nih kabarnya, Tteokbokki? Aku sehat-sehat. Duduk dong. Oke. Masa berdiri kita? Ya aku gini-gini aja sih sebenarnya kabarnya. Ya, gimana nih Tteokbokki? Kan kita udah di penghujung 2022 ya. Kira-kira kamu ada nggak resolusi apa nih buat 2023 nanti? Nah kalau resolusi sebenarnya sih saya nggak buat khusus, tapi ya pada umumnya biasanya saya harus lebih sukses dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Cie, sukses ya? Sukses. Nah, definisi sukses itu apa Tteokbokki? Tuh, kamu nanya? Kamu bertanya-tanya ya? Nah, ngomong-ngomong soal sukses, saya sebenarnya nggak segitu paham karena saya ikut-ikutan aja. Tapi sebentar nih, saya mau telepon upline andalanku. Dia pasti tahu apa definisi sukses. Oke, Gitu. silakan. Sebentar ya, aku tak telepon dulu nih. Nah ini ternyata jarang nelpon upline ya, sampai nyari nomornya aja bingung ya Toki ya? Jangan buka rahasia, bisa aja ini. Kelihatan ini biasa. Iya. Sebentar ya, saya telepon dulu nih. Sabar ya. Sabar ya teman-teman yang di sana juga ya. Aduh. Gimana bisa? Kok lama-lama emosi ya saya ya? Kok saya emosi lama-lama ya? Duh, upline-ku gak bisa dihubungin. Tapi kamu tahu gak Kimchi? Dia tuh padahal udah janji bakal nolongin aku. Handphonenya bakal sedia 24 jam. Siap berkonsultasi dan memberikan yang terbaik, bla 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 bla. Sekarang giliran dibutuhkan, dia malah nggak ada. Upline macam apa nih kalau kayak gini nih? Ih, gimana sih punya upline kayak gini? Toki, kamu kalau mau telepon langsung diangkat, kamu telepon operator aja. Upline kamu itu bukan operator. Kamu kira upline kamu itu kayak jin botol gitu ya? Kamu gosok gitu, langsung muncul gitu, nongol gitu. Ya enggak lah, mentor kan bisa dari mana aja. Misal nih ya,
Kamu mau belajar nih, bisa nih dari YouTube, pilih YouTube. Nah, di sini ada kan ya. Lalu apalagi Warrior Channel HDI. Sebenarnya kamu bisa banyak dari banyak hal. Bahkan nih aku ada bawa nih kebetulan nih. Nah ini buku, kamu juga bisa di mentoring langsung lewat apa? Baca buku. Kelihatan banget kamu nggak suka baca buku kan? Nah di sini nih ada namanya John C. Maxwell Success 101 supaya kamu tahu cara menjadi sukses itu gimana. Menariknya ternyata orang sukses itu punya satu kesamaan. Apa itu? Mereka punya karakter sukses. Nah, Oke, apa itu karakter sukses? jadi gini, aku pengen tunjukin kamu kalau di sini itu kamu juga bisa tahu definisi sukses itu apa. Mari kita sama-sama buka ya, halaman 5 nih. John C. Maxwell Success 101. Nah, di sini kelihatan kan ya. Kesuksesan adalah yang pertama, mengetahui tujuan hidup Anda. Jadi kalau kamu nggak ada tujuan hidup, apapun yang kamu lakuin itu adalah hal yang salah. Karena apa? Ya jelas dong, tujuannya aja kamu nggak tahu ke arah mana kan. Yang kedua, kamu bisa bertumbuh mencapai kemampuan maksimum Anda. Artinya apa? Kapasitas diri kita tentunya akan menentukan perkembangan bisnis kita, perkembangan income kita. Dan yang ketiga, menabur benih yang menguntungkan orang lain. Nah ini dalam banget ya. Karena orang itu betul-betul dikatakan sukses kalau apa? Bisa bermanfaat untuk orang lain. Aku baru tahu nih ya. Baru tahu loh ini kimchi aku nih. Makanya ini baca nih, pegang nih ya, baca Iya, di iya, sini iya, nanti. iya, iya. Nih buat teman-teman yang jarang baca, berarti kita satu golongan ya. Harus rajin baca ini ya. Iya. Teman-teman ya. Iya, 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 iya. Udah paham ya? Paham, paham. Baru paham. Terus berarti aku harus menetapkan tujuan hidup, betul ya? Iya. Jadi kamu itu Oke, gini loh, nomor satu ya. Toki, kamu kan harus namanya membuat waktu itu menjadi produktif. Betul. Dengan apa? Sering baca buku. Iya. Jangan sampai kamu ngelewatin banyak waktu tapi nggak ada pengetahuan atau pertambahan. Iya, iya, iya. Karena waktu itu memang nggak bisa diputar, dijilat, dicelupin. Kayak iklan ya, itu ya. Kayak iklan Kayak ya? iklan ya. Back Iya, to iya. topic nih. Jadi gini, yang pertama kamu harus punya tujuan hidup. Kamu tahu nggak tujuan hidup kamu ini apa? Nah, kalau tujuan hidup aku sih sebenarnya ada pastinya ya. Misalkan ingin punya rumah mewah, ya rumah yang luas gitu ya, Oke. yang lega. Kedua ingin mobil yang nyaman, yang lega, yang bagus gitu ya. Mau ajak keluarga jalan-jalan ke luar negeri dan juga bisa berlibur kapan aja, di mana aja, seperti itu. Dan misalkan juga next nanti kalau misalkan nanti punya banyak rezeki, ingin punya panti asuhan, panti Amin, jompo amin, gitu amin, ya. amin. Kita Amin, saya bisa doain bantu nih. banyak orang. Seperti itu. Oke, tujuanku. berarti kamu udah bagus, kamu udah punya yang namanya big picture-nya. Yes. Gambaran besarnya udah ada. Sekarang tinggal gimana kamu mencapai tujuan dan impianmu. Makanya ada yang namanya jembatan kecil, yang namanya target-target kecil. Nah, target-target kecil ini yang akan menjembatani antara tujuan dan impian kamu. Misal nih, target kecil seperti apa? Nah, kamu mikir mulai dari sekarang, kira-kira setahun ini kamu pengen target apa dalam hidup kamu? Oke, untuk mewujudkan tujuanku paling tidak ya, lewat dari bisnis HDI aku ingin punya income sampai 50 juta per bulan. Oke, Berarti kalau saya hitung-hitung itu harus dengan omset 1 miliar BV. 1M ya, oke. 1 M BV, dan itu saya bagi menjadi 5 jalur. Berarti masing-masing setiap jalur harus punya omset 200 juta BV. Gitu Kimchi. Oke, berarti kamu udah paham ya? mengenai Paham. bisnis plan-nya ya? Paham Nah, dong. sekarang pertanyaannya, kamu kan punya 5 jalur, masing-masing 200 juta. Gimana caranya sekarang ini setiap jalurmu itu bisa mencapai 200 juta BV? Wah ya gak gampang itu mah kalau di HDI mah. Gampang. Wah gini, aku tuh udah ngikutin ya, udah nyaranin semua rekan-rekanku ya, ikutin Path of Success. Path of Success. Ya. Kemudian yang kedua ikutin yang Zoom. Zoom. Zoom banyak ya kan. Yang ketiga aplikasi BC, saya suruh install semua tuh. Udah semua? Udah semua. Oke. Saya tapi udah melakukan semuanya yang disuruh upline saya apa, saya udah lakukan semua. Nah gini, Gitu. berarti kamu itu udah betul-betul memastikan atau kamu cuma nyuruh-nyuruh aja? Ya saya nyuruh aja sih, karena kan saya share link aja pokoknya ya. Karena gini loh Kimchi, mereka tuh udah pada dewasa. Ya peringkat udah manajer semua. Bahkan ada yang eksekutif di perusahaan, ada yang
berbagai macam latar belakang ya. Itu mah nggak usah disuruh-suruh lagi kali, mereka udah pasti paham kalau mereka tuh pasti harus nonton dan baca buku dan ikutin Zoom. Gitu. Jadi aku share link aja mereka harusnya udah paham. Nah gini ya Toki ya, tiba-tiba ruangan ini terasa panas loh. Saya emosi mulai ini ya. Masa Sabar. itu namanya masti. Kan gini deh, aku kasih ilustrasi ya kamu Toki ya. Ibarat aku pelatih renang kamu. Kamu belum bisa renang nih. Ya, Aku kirimin kamu, nih video Toki. Kamu pelajari semua teorinya, cara berenangnya semua kamu pelajarin. Terus aku minta kamu tiba-tiba, Toki besok ke kolam renang ya. Terus aku di atas kolam renang, aku cuma juru gini, Toki nyemplung, kamu renang sekarang. Kamu bakalan kayak apa gayanya? Wah bisa tenggelam kan akhirnya. ya kayaknya sih gitu ya. Nah ya Kayaknya itu, gitu. rekan kerja kamu bakalan tenggelam juga semuanya. Karena di sini kamu bukan namanya membina, tapi membinasakan rekan kerja malahan. Oh salah tuh ternyata tuh. Harusnya gimana? Harusnya kamu kan juga terjun ya. Aku kan terjun ya, dampingi kamu, membina kamu. Oh gini loh caranya Toki supaya kamu jangan sampai tenggelam. Berarti dipastikan dan juga dibina Toki. Yang kamu ngomongin sih bagus banget ya. Tapi gini, kamu harus tahu kenyataannya. Upline-ku aja nggak aktif. Gimana bisa aku sukses di bisnis ini? Oh jadi kamu nyalain upline gitu ya? Oh jelas dong, bisnis ini kan harus punya upline yang aktif. Gimana sih kamu? Gini Toki, aku kasih sebuah ilustrasi ya, analogi ya. Kalau kamu punya bisnis konvensional, misal nih, kamu mau bangun yang namanya restoran. Terus restoran kamu itu jalan. Nah tentunya kamu ada supplier makanan kan? Supplier yang nyuplai bahan baku makanan untuk restoran kamu kan? Tiba-tiba suatu hari supplier itu berubah menjadi supplier bahan bangunan. Kira-kira restoran kamu mau dikasih semen? Kan ya enggak. Atau misalkan Keras dong ya makanannya. Ya iya dong. Iya. Kayak leher ke atas kamu ya sama kerasnya ya. Jadi gini Toki, kalau tiba-tiba supplier kamu berubah jadi toko bangunan, masa kamu ya berubah, tutup restorannya. Jadi apa? Jadi tukang konstruksi. Kan ya enggak gitu kan. Kamu kan bisa cari supplier-supplier lainnya kan. Oh itu artinya saya harus cari upline-upline aktif di atasnya upline saya, begitu ya? Betul, karena ini Oke. kan bisnis kamu sendiri. Jadi kamu itu harus mau untuk cari tahu sendiri upline-upline di atasnya siapa lagi, mau untuk kenalan. Dan yang terpenting ini ya, Toki ya, kamu itu harus tahu, paham dan juga menguasai sistemnya. Kamu tahu nggak sistem itu apa? Nggak tahu, apa itu? Nah ini ya, jadi save yourself, time, energy, and material. Artinya, tahu nggak? Apa? Artinya kalau kamu pengen lebih cepat, hemat biaya, hemat energi dan waktu, kamu ikutin sistemnya yang sudah ada. Karena di sini semua siapapun yang mengendarai asalkan di rel yang tepat, karena sistem kan ibarat sebuah rel ya, pasti akan nyampe ke tujuannya. Jadi di sini tuh udah jelas banget. Kalau kamu ikut sistem, kamu dengan mudah dapat bersukses di bisnis HD ini. Jadi sebenarnya kan simple ya. Yang ruwet itu ya pikiran kamu ini loh, Toki. Yang ruwet kamu tahu, Toki. Tapi gini loh, oke yang kamu ngomongin, tapi kondisinya, kenyataannya saat ini saya nggak punya downline yang aktif. Gimana ini? Nah gini, jadi saya kasih analogi lagi ya, Toki ya. Kalau downline itu ibarat kamu punya perusahaan, ada yang namanya kepala cabang. Kira-kira nih, kepala cabang kamu ada yang nggak kerja tiba-tiba. Ya kan kamu bisa cari kan yang lainnya, kepala cabang yang lain kan. Bisa cari orang yang benar-benar mau dan juga mampu. Karena apa? Ini tuh bisnis kamu sendiri, bukan berdasarkan upline atau downline. Jadi gini, kalau sama halnya kayak bisnis konvensional lah, misalkan ya kamu nggak bisa memanage karyawan, terus lingkungannya juga kamu nggak bisa membuat lingkungan yang nyaman, otomatis karyawanmu semua pada resign kan. Nah lalu Ya. di bisnis network HD ini sama. Jadi kalau kamu gagal di bisnis konvensional, kamu nyalain karyawan kamu kerja nggak becus, ya kamu yang bakal diketahui sama monyet. Kalau pemikiran kamu masih kayak gitu. Ngawur, berarti salah dong ya? Dia jelas. Loh, aku malah down malah. Nah ini, berarti kamu itu jangan terlalu sering-sering melakukan kesalahan yang sama. Masih banyak kesalahan lain yang harus kamu coba. Ya ampun gitu ya. Iya Masih banyak dong. saya harus dicoba ya. Kamu ingat nggak kata-kata dari kakek kita, Siapa itu? Albert Einstein? Apa kata-katanya? Gini kata-katanya, kalau kamu melakukan hal-hal yang sama terus-menerus, tetapi kamu menghasilkan hal yang sesuatu yang berbeda, berarti kamu, Gila. ya kamu sendiri kan ya udah sadar ya berarti ya. Waduh, berarti sekarang saya ODGJ dong ya. Ya Nah, ampun, gimana? ya ampun. Bukan saya ya. Udah Iya, sama iya, saya. iya. Oke, berarti
boleh dong aku dikasih tipsnya nih Kimchi, yang paling tokcer, satu tips yang paling tokcer supaya saya tuh bisa sukses. Oke, satu tips ya. Nah ini nih, menarik nih. Ada satu, yaitu yang pertama kamu harus menyingkirkan yang namanya kesombongan kamu. Ego kamu itu harus kamu singkirkan. Karena apa? Justru kesombongan kamu itu yang membuat kamu akhirnya nggak berani mencoba suatu hal yang baru. Atau kamu menjadi orang yang nggak berani untuk bertanya kan. Akhirnya kamu merasa, waduh kalau aku nanya nanti aku kelihatan bodoh nih. Kan gitu ya. Nah ini seringkali yang namanya kesombongan membuat kita itu malah di zona nyaman. Ibarat kata kayak misalkan kamu nggak mau konsultasi sama upline ya. Itu sebenarnya sombong kamu. Karena ada ego yang lebih tinggi. Kamu merasa diri itu lebih benar. Nah ngomong-ngomong mengenai upline downline nih, sebenarnya nggak ada suatu kebetulan loh, kamu dapat upline, ya siapa, terus downline-nya siapa. Karena Tuhan itu pasti memberikan jalan untuk saling melengkapi. Kamu ingat nggak kata Zig Ziglar? Apa itu? Yang ini nih, your attitude determines your altitude. Tahu nggak artinya? Dilarang parkir di sini bukan? Nah cocok, Bukan ya? cocok kelihatan ya. Nggak pernah baca buku nih, Loh. ini nggak pernah baca buku ini ya. Diisi dong, jangan cuma perut ya, leher ke Ya atas diisi. ampun. Waduh, masa jangan parkir di sini. Jadi artinya itu sikapmu menentukan pencapaianmu. Oh gitu. Iya, waduh gimana? Tapi aku sih nggak pernah sombong ya. Kalau ini kurang pas buat aku. Aku orangnya nggak pernah sombong. Aku nggak pernah sombong, serius. Wah, Teman-teman, biasanya orang sombong itu memang gak pernah merasa dirinya sombong. waduh. Kalau gitu mah nggak sadar-sadar nih orang nih ya, gimana nih? Ya udah deh, kita langsung nih ya. Poin kedua, yang pertama kan kamu tahu apa? Oke, mengetahui tujuan hidup ya. Ya. Poin yang kedua tahu apa? Tadi itu apa namanya, harus memaksimalkan potensi diri bukan? Oke, masih dapat ya, nyantol berarti ya. Sedikit lah lumayan. Mengembangkan diri secara maksimal kan ya. Oke. Potensi diri secara maksimal. Nah memang suatu perubahan itu nggak enak Toki. Cuma kamu memang harus tahu, harus paham dulu. Oke, nah ini seperti apa nih sih? Untuk ini potensi maksimal itu maksudnya seperti apa ya? Ya. Kurang paham nih. Jadi kayak gini deh, kamu harus fokus apa pengembangan diri kamu. Kayak kamu kemarin, kamu ikut TLW nggak? TLW, The Leader Within itu? Nah, tahu kan? Berarti pasti ikut dong The Leader Within. Oh pasti, nggak ikut. Tuh, Nggak ikut lah, kan gini loh. TLW itu kan berbayar, apalagi sampai 200.000, 250.000, ngapain bayar? Kan kita itu semuanya sudah disediakan, sudah bisa online semua, ya. Kapanpun dimanapun ada YouTube channel juga. Buat apa lagi berbayar? Mana rumah saya jauh-jauh, gitu kan? Waktunya juga Sabtu atau Minggu, ya nggak? Aduh, waktunya sayang, Kimchi. Kacau nih teman-teman ya. Jadi kamu itu kalau The Leader Within aja kamu nggak mau, ya pantas aja kamu itu stagnan, ya kan? Kamu merasa nggak mencapai sesuatu kan? Kok bisa? Bisnis kamu stagnan kan? Karena apa? Kamu untuk melakukan hal yang harus kamu lakukan aja kamu nggak melakukan. Sebenarnya TLW itu sama hanya kita itu investasi. Kalau semua yang berbau investasi, apalagi ke The Leader Within, itu pasti akan kembali ke diri kita sendiri sebenarnya kan? Iya, tapi kan berbayar itu loh, ngapain bayar? Jadi carinya yang gratisan, Jelas. TLW online gitu ya? Lo iya dong. Suka BTS nggak? Army. Nah, Army. Army. Jago dong ya. Oh, iya. Hafal dong lagu-lagunya ya. Jelas. Mau dipraktekin. Ah, itu nanti ya. Nanti dulu ya. Nanti dulu ya. Oke. Iya, iya, iya. Kalau kamu suka yang BTS, kamu kan Army ya katanya ya. Army. Nah, penggila banget kan? Wih, Sekarang gini deh. nomor 1. Oke, kamu dengerin lagu BTS lewat Ya. MP3. Sama kalau kamu ikut ke konsernya langsung, kira-kira beda nggak? Jelas beda banget. Kalau di konser tuh meriah banget. Pokoknya lampu-lampu, lightning, terus suara penonton riuh banget. Wih, kita tuh kayak rasa deket banget sama artis kesayangan kita. Kayak video ini berarti ya? Memang. Okay, let's go. 또 한 뱅이 더 우리 자리 학교 끝나면 회사 갈래 지금 바로 다 갈게
제발 집에 보내지 마세요 같은 그날의 꿈꿔 멍청이 지나는 듯 Nah, kan jelas beda kan kerasanya. Kok jadi ngomong Lah, berhenti? makanya army sejati. Woi. Nah Iya, itu, kamu kan beda dapatnya kan. Memang kalau kita offline, kualitas apa yang kita dapatkan itu pasti beda lah. Oh iya 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 iya. Iya. Ya jelas dong. Ibarat gini deh, kamu tahu nggak petani? Tahu kenapa petani? Nah, namanya petani pasti kan melakukan yaitu proses kan. Proses mulai dari nabur benih, beli pupuk, akhirnya bisa panen kan. Betul. Pertanyaanku simpel gini deh. Petani kalau beli pupuk, terus dia melakukan prosesnya, ada kemungkinan nggak bisa gagal juga? Ya ada. Ya 50-50 ya. Pasti. Kalau dia udah beli pupuk, ada kemungkinan 50-50 bisa berhasil bisa gagal ya. Betul betul. Tapi kalau petani nggak pernah beli pupuk, 100% pasti gagal kan? Pasti. Orang harusnya beli pupuk. Nah itu kamu paham, sekarang kamu analogi itu terapkan, evaluasi, dan terapkan di bisnis kamu. Kamu harus mau investasi ke diri kamu. Oh jadi itu toh yang menyebabkan saya stagnan ya berarti ya. Karena mau nyari yang gratis-gratisan aja. Padahal yang harus saya lakukan malah nggak saya lakukan ya. Nah itu dia, akhirnya mulai sadar ya, ada sedikit pencerahan ya. Iya, mulai merasa banyak salah ya, banyak dosa ya saya jadinya nih. Mulai mual ya. Iya ini, aduh. Mulai pusing ya? Banyak dosa saya ini. Habis betul. gini konsumsi propoilik ya. Iya. Nah, Siap, siap. jadi kalau kamu selama ini ngerasakan, oh kamu udah melakukan ini, melakukan itu, tapi hasilnya cuma itu-itu aja kan, stagnan kan. Kalau kamu udah melakukan segala sesuatunya, dan hasilnya masih itu-itu aja, nggak ada perubahan sama hidup kamu, berarti kamu harus mengecek 3 hal ini. Apa tuh 3 hal? Yang pertama, mungkin kamu belum meluangkan cukup waktu dan fokus pada pengembangan diri. Oke. Contohnya apa tuh ya? Contohnya ya, misalkan nih ya, kayak Zoom pagi hari nih, morning briefing. Ya. Nah ini mulai dari mindset kamu. Kalau dari awal kamu udah berpikiran, alah morning briefing, paling acaranya ya itu lagi. Yang dibahas ya hal yang sama lagi kan. Dari awal kamu udah mikirnya kayak gitu, nggak bener-bener mau fokus. Otomatis dari mindset kamu mempengaruhi tindakan kamu. Akhirnya apa tindakan kamu? Ya udah deh, aku off cam. Ya nggak nyatet gitu ya. Harusnya apa? Kan bisa mikir, oh iya ya, berarti apa yang aku dapatkan dari morning briefing ini bisa aku terapin kemana ya? Jangan-jangan evaluasi jaringan aku juga. Harusnya bisa berpikir seperti itu kan. Akhirnya apa? Jadi kebiasaan yang buruk. Harus kayak gitu ya? Loh iya dong, ini Saya- kan semua dari mindset soalnya. Saya selama ini ikut Zoom karena takut dicari upline. Jadi saya cuma sebenarnya- absensi doang ya? Zoom itu ada nongol namanya Nah. gitu, toki gitu, absen doang gitu ya? Iya, ya off cam ya. Kalau dengerin, kalau bisa saya dengerin. Kalau enggak ya saya sambil jalan-jalan. Kan bisnis ini fleksibel, mudah dikerjakan kapan saja dan di mana saja. Betul nggak? Cocok. Jadi harus fleksibel di sini, nggak harus on cam. Saya kiranya gitu loh. Betul, ini namanya bisnis kita memang fleksibel karena kita bisnis ownernya. Tetapi owner yang bijak tahu kapan ketika harus benar-benar fokus untuk pengembangan diri kan. Bukan cuma sekedar ya udahlah yang namanya Zoom ya sama aja akhirnya kamu off cam, kamu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kamu udah buang waktu nggak dapat apa-apa. Tapi kamu berharap apa? Hasilnya mau besar. Nggak bisa gitu dong. Iya. Ternyata saya salah ya. Iya. Berarti mindset dulu ya yang benar ya. Mindset dulu. Nanti lama-lama dari kebiasaan itu kamu akan menciptakan suatu karakter loh. Nah, karakter apa tuh? Karakter sukses atau karakter apa itu? Ya kalau kamu mindsetnya dari awal sudah salah, otomatis karakter kamu akan menjadi karakter yang suka apa? Suka menunda. Iya. Akhirnya apa? Kamu selalu cari mudahnya, merasa kalau oh kan morning briefing paling nanti di-record kan, ditampilin di YouTube kan. Ah gampang lah, nanti aku nonton di YouTube aja. Padahal kamu nonton nggak YouTube-nya? Enggak sih. Ya gak ditonton kan? Enggak. Tapi saya udah niat sebenarnya. Cuma baru niat doang sih ya. Ya, nggak dilakukan Nggak kan? dilakukan sih ya. Niatnya pun nggak sungguh-sungguh itu namanya. Oh iya. Akhirnya apa? Akhirnya kamu mudah merasa kayak baper. Misalkan ditolak dikit atau downline kamu follow up nggak mau, kamu udah baper. Karena kamu apa? Terbiasa terbentuk karakter cari mudahnya. Ya udahlah, aku cari mudahnya aja. Kan gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kamu nggak fokus untuk mencari solusi berupa data, fakta dan logika. Kamu nggak berpikiran seperti itu. Makanya aku pengen mengajak kamu, mumpung nih ya, kita ketemu nih ngobrol. Ayo segera bentuklah karakter sukses. Karena semua dimulai dari mindset. Apa karakter sukses itu? Adalah kalau kamu
aku lihat kamu kan di panggung-panggung kan sering ya. Kamu Ya, bawain sesi, teorinya banyak, keren banget. Kamu memang profesional teori ya, teoritis kamu profesionalnya memang ya. Teorinya menguasai banget. Tinggal kamu sekarang terapkan, walk the talk. Jangan cuma kamu ngisi di acara teori aja, tapi benar-benar lakukan. Itu yang menyebabkan apa terbentuk karakter sukses. Karena itu yang akan menentukan nasib kamu nanti. Oke, ini pelajaran mahal nih buat saya pribadi dan buat teman-teman semua ya. Karena selama ini biasanya hanya rajin tampil Zoom ya, memberikan motivasi, pembelajaran, tapi kadang-kadang kita sendiri lupa buat melakukannya ya. Aduh, jadi rasanya saya ingin bertobat ya ini ya. Saya mau benar-benar bertobat ini kayaknya nih. Saya pun udah merasa beruntung ya kalau kamu udah mau bertobat ya. Ya kan ini bahan evaluasi buat kita semua ya. Betul. Supaya kita siap langsung gaspol buat resolusi 2023 itu seperti apa. Kita siap gaspol karena kita tahu dulu evaluasi dari tahun 2022 ini apa aja. Oke. Terus ada lagi tipsnya? Tadi yang pertama, hal pertama ya. Hal pertama tadi. Hal yang kedua, kamu itu sering fokus pada area yang salah. Contohnya apa tuh? Contohnya gini, kamu kan suka digital. Suka ya. dong. Sosmed suka kan? Suka banget. Tentu pernah ngelakuin yang namanya digital prospecting kan? Oh iya, pernah. Aku kan lihat kamu kalau pas lagi di ketemuan di kantor gitu, pegang handphone terus tanyain, "Hei, Topoknya lagi ngapain? Lagi prospek," gitu kan bilangnya. Iya dong, kerja saya tuh. Kerja. Aku ngeliat kamu sampai berjam-jam gitu ya. Iya. Sekalian bikin konten ya, Pak ya. Oh pasti. Nah, konten kreator juga nih saya nih. Konten kreator. Iya. Tapi aku lihat kamu juga kok sempet sambil buka TikTok gitu ya. Ya ada selingan lah. Ada selingan Iya, ya. Shopee, toko-toko online lain ya lah ya. Itu saya sering buka juga. Kemarin apalagi ada flash sale 12-12. Wih, kamu kalau nggak buka sayang loh. Harus Nah, buka ini. tuh. Diskonnya bagus. Padahal kan kamu tahu ya, itu adalah distraction yang akhirnya apa? Membuang banyak waktu kamu, Toki. Masa sih? Saya nggak berasa loh itu. Lo nggak berasa, tapi kamu udah 5 jam ngelakuin untuk apa? Digital prospecting yang nggak maksimal. Padahal ini kan salah satu aja dari kamu prospecting kan. Astaga. Bukan fokus utamanya kan. Bener juga ya. Nah itu, kamu fokus sama area yang salah malahan. Bikin konten lama-lama plus distraction. Oh iya. Terus tipsnya apa dong supaya kita nggak salah-salah lagi nih? Bikin yang namanya rencana tindakan. Kayak apa tuh? Jadi misalkan gini ya, kamu pengen hari ini, oke hari ini aku pengen melakukan hal apa aja. Misalkan kamu mau meluangkan waktu 5 jam untuk HDI. Yang pertama, kamu yakin 1 jam untuk prospecting, benar-benar fokus tanpa distraction ya. Lalu apa? 2 jam untuk follow up. 1 jam untuk konsultasi, 1 jam untuk baca buku pengembangan diri. Kamu benar-benar lakukan itu secara fokus. Jangan kena distraction sama hal yang lainnya. Karena kamu tahu sendiri, manusia ini kan paling suka melakukan hal-hal apa yang hanya disenangi kan. Iya dong. Bukan apa yang harusnya dilakukan kan, hal yang benar kan. Rasanya gitu ya. Nah, Rasanya rasanya gitu. ya, baru Rasanya rasanya gitu. ya. Makanya bikin yang namanya prioritas. Oke, selama ini saya cuma ngalir-ngalir aja soalnya ya. Yang penting saya ngelakukan aja pokoknya. Tapi saya nggak buat perencanaan itu. Bagus banget ya, rencana tindakan namanya ya. Betul, itu wajib banget. Jadi kamu harus membuat rencana tindakan supaya kamu apa? Fokus mengerjakannya. Iya. Aku lihat kamu itu kayak seakan-akan merasa pengen update dulu. Soalnya aku lihat kan teman-teman kamu pada milenial ya, update semua ya. Itu dia loh, aku tuh paling takut kalau aku dianggap kurang update. Padahal kan aku nggak mau ketinggalan zaman ya. Jadi supaya aku tuh diterima sama teman-temanku semua. Gitu, supaya wawasanku juga nambah, kan gitu. Oh gitu, jadi gini, kira-kira kalau nanti kamu gagal ya, temanmu yang kasih makan? Enggak sih, malah pasti dijauhin malah ya. Lah ya makanya itu, kamu kan udah sadar. Jadi kamu kan udah punya fokus, tujuan kamu itu apa? Menjadi sukses seorang network builder kan? Bukan Oh iya. influencer kan? Iya, Nah ya itu, udah kamu fokusnya ya Salah. pengembangan jaringan. salah selama ini, aduh. Iya. Nah ini yang penting lagi nih, poin ketiga. Apa tuh, ada lagi? Kamu mungkin kan sering kali kan mempelajari ya, banyak hal ya, tapi nggak betul-betul kamu menerapkan. Jadi kamu tidak menerapkan apa yang telah kamu pelajari. Loh, kalau itu sih aku selalu menerapkan loh. Pasti, aku menerapkan semuanya. Oke, contohnya apa? Contohnya baca buku, ya, follow up, prospek. Aku sudah menerapkan semuanya. Apa yang diajari sama mentor-mentor di sini. Oke, gini deh. Kamu udah merasa udah melakukan semuanya ya kan ya? Sudah.
kamu seminggu berapa kali, terus kamu follow up ke berapa orang. Satu hari kamu udah mengajak rekan kerjamu membina untuk mengundang ke berapa orang. Terus kamu satu hari udah mengajari setiap rekan kerjamu untuk presentasi belum, role play belum. Harus kayak gitu ya? Oh iya. Aku nggak inget loh tapi itu. Loh. Saya cuman kalau seingetnya sih. Seingatnya aja ya. Merasa kalau udah melakukan ya. Iya, yang Nah. penting kan udah melakukan dong. Bener dong. Ini ya, perlu Ya nggak sih? disadarin lagi ya. Makanya baca buku. Aduh. Ini gak sadar-sadar nih anak ya. Yang Makanya penting udah gini, melakukan kan. ini tambah lama tambah maju nanti aku ini. Panas ini jadinya ya. Jadi gini, kamu harus paham bedanya antara sudah dan selalu melakukan. Yang penting kan sudah dulu. Kamu harus komitmen mengerjakan apa yang kamu kerjakan. Kamu nggak bisa kalau misalkan follow up cuma sesekali aja. Ya hasilnya pasti nol lah. Lihat tuh, makanya rekan kerja nggak ada yang aktif kan. Iya, itu ya kenyataannya memang. Tapi kan saya yang penting kan sudah, Pak. Jangan dimarah-marahin dong. Nah itu. Yang penting kan sudah. Kenapa saya marahin ya? sih? Soalnya aku teman kamu. Aku juga pengen lihat kamu sukses dong. Iya, ya. Thank you diingetin. Ya. Memang apa sih bedanya sudah dan selalu itu apa sih bedanya? Jadi kalau selalu melakukan itu kamu berarti komitmen. Kamu udah merencanakan. Nggak bisa dong kamu ngerjain cuma sesekali aja. Kalau pas kamu lagi hati senang, lagi mood, kamu baru ngerjain. Nggak bisa dong, kamu kan pasti harus konsisten melakukannya. Oh iya, aku keinget kata-kata kamu nih waktu 2 tahun yang lalu nih. Teman-teman kamu cerita tentang kayak gosok gigi gitu ya? Tentang Akhirnya ini ya, ingat kalau nggak salah kan? ya. Akhirnya Iya, ingat ingat kan? 2 tahun yang lalu loh Ini ini. deh, ibarat kamu sekarang ya, nggak usah sikat gigi. Setahun lagi gigi kamu bakal kelihatan kayak apa? Gigi aku entah mana bayangin dulu. Kalau setahun nggak sikat gigi, wah nggak kebayang sih. Bolong-bolong sih. Giginya kayak apa ya? Kuning semua ya mungkin Nah, ya. iya, bakal. Bau mulut kalau makannya. Itu dia. Karena kamu melakukannya sesekali aja kan. Sesekali. Ya pasti dong gigi kamu akan rusak ya. Astaga. Ya, ibarat- Kok ngeri ya jadinya. Kalau kamu kayak ngerjakin HDI sesekali aja, kamu follow up cuma sesekali aja. Ya mungkin ya dampaknya kamu nggak langsung kelihatan. Tapi setahun ke depan kamu bakal kehilangan banyak konsumen loh. Bakal kehilangan banyak rekan kerja. Omset kamu bisa turun bahkan nol. Duh, bener loh. Itu terjadi sama jaringan saya juga loh. Nah Tim makanya saya. itu, karena kan apa, seringkali kamu tuh merasa kalau kamu udah melakukan yang namanya follow up, tapi jangka pendeknya kamu belum ngerasa hasilnya kan. Iya. Akhirnya kamu apa, seringkali down, Iya. baper, nggak melakukan. Ya begitu memang kenyataannya. Nah itu otomatis tahun ke depan udah pasti nggak ada hasilnya kan. Iya, iya. Tapi iya. kalau kamu memutuskan untuk tetap melakukan konsisten dan komitmen, kamu lihat hasilnya dari 6 bulan ke depan sampai 1 tahun ke depan akan terlihat hasilnya jelas. Oke, harus konsisten ya kuncinya ya. Konsisten, ingat gigi deh. Harus sikat gigi ya. Iya, iya, sikat Ingat gigi ya jadi Ingat habis gigi ini. ya langsung ya. Gosok gigi ya. Iya, iya, iya. Follow up harus seperti sikat gigi konsisten gitu ya. Betul. Pantas agak bau hari ini. Iya. Ya baru 5 hari yang lalu sih memang. Nah, Soal sikat gigi aja. lupa, saya orangnya pelupa loh soalnya. Jadi kalau ingat baru dilakuin ya. Iya. Nah. Kan pelupa. Saya nggak salah dong kalau saya pelupa. Nggak salah ya. Saya jujur loh orangnya loh. Jujur ya. Jujur loh. Luar biasa ya. Iya, iya, iya. Habis iya. ini telepon sama Apen ya. Ya, yang penting saya jujur dulu kan. Oke. Iya, iya, iya. Duh, oke ya. Jadi harus komitmen dan juga harus melakukan hal tersebut walaupun nggak kelihatan hasilnya, asal dilakukan dengan konsisten pasti ada hasilnya ya. Ada hasilnya. Oke. Kalau kamu mau melakukan dengan cara kamu sendiri, kamu nggak mau ikut sistem suruh ikut kamu ya. Terus kamu melakukan semuanya menurut cara kamu yang paling benar deh. Nggak apa-apa, tapi kamu harus tahu konsekuensinya itu apa. Biasanya nggak sampai ke puncak kesuksesan itu ya. Nggak Pasti cuma ya. itu, kamu akan turun ke dasar yang paling rendah di saat Astaga. kamu pertama kali memulai kan. Iya benar. Dalam banget ini, dalam banget. Iya, 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 iya. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut aja ya, nggak perpanjang lebar ya. Ke Siap. poin ketiga tadi mengenai kesuksesan. Ketiga Masih ya? Ingat nggak? Pertama tadi apa? Harus menemukan tujuan hidup, Tujuan hidup. Yang kedua, mengembangkan potensi diri sampai maksimal. betul. Yang ketiga, nah nggak nyatet. Apa ya ini ya? Dari tadi kita ngobrol nggak dicatat kan? Enggak sih, Pak. Nah ya itu makanya stagnan kan. Mulai dari apa? Mindset lagi. Kamu katanya mau sukses, ya bentuklah karakter sukses. Mulailah mencatat dari hal-hal kecil. Ini padahal bukan hal kecil loh, ini buat evaluasi kita loh. Iya, ya. Ternyata banyak
dari nyiapin catatan aja udah menunjukkan bahwa kita tuh sebenarnya tuh nggak siap buat sukses gitu ya. Nggak niat lebih tepatnya. Oh, nggak niat sukses ya. Iya. Kamu cuma Waduh. pengen bermimpi di siang bolong. Ngap ya rasanya ya. Yang Mungkin panas teman-teman saya nih ya. teman-teman di sini ada yang bawa catatan nggak? Kalau ada bisa on cam kasih unjuk catatannya, bantu saya ya. Iya, saya merasa Ada yang bawa catatan nggak ya? semakin panas di sini ya. Dari tadi ngobrol panjang lebar menggebu-gebu, tapi tokpoki nggak sadar-sadar ya teman-teman ya. Ya namanya khilaf Pak, manusia itu tidak sempurna Pak. Oke, Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan Pak. Betul dong? Cakep. Saya nggak sempurna Pak. Untuk itulah saya jadi manusia, bukan Iya. jadi Tuhan. Oleh sebab itu penting untuk keep improving 1% improvements every day ya. Karena kamu tahu kamu nggak sempurna, makanya kamu harus improve tiap harinya. Iya Pak, dibalikin lagi aja saya tetap nggak bisa menang ini. Nah, kan Iya, benar, iya, katanya mau apa? Sukses kan? Iya. Nah, fokus jadi ya. Iya. Nih Oke. ada yang nyatet nih Pak, catatan resep kimchi. Tuh Pak, nyatetnya resep kimchi Pak. Wah, cocok nih. Habis ini masak nih Korean food ya. Wah Ini tuh. temanya Korean food memang ya, tapi yang diisi bukan cuma perut loh. Tapi leher ke atas juga diisi di sini ya, pagi Udah. ini. Iya Pak, siap. Oke. Tuh, jadi langsung kenyang loh Pak, saya belum sarapan juga nih. Jadi mual harusnya. Jadi Mas. mual ya, Pak, ya. Oke, cakep baru gitu. Aduh, ya pedes-pedes asam tuh tapi nagih. Waduh. Oke, poin Siap. yang ketiga nih, kamu ingat ya? Apa tuh yang ketiga Catat sih? ya, kali ini catat ya. Duh, nggak bawa catatan Pak. Oke, Handphone kamu aja lah ya. Ingat betul-betul. Iya, iya, iya. Poin ketiga yaitu kamu harus apa? Menabur benih yang baik untuk orang lain. Menabur benih yang baik. Iya. Sebentar. Ada nggak nih teman-teman di ruang ini ada yang salah kalimatnya? Menabur benih yang menguntungkan orang lain. diri sendiri dong Pak. Salah tulis nih. Menabur benih yang menguntungkan diri sendiri. Diri sendiri dong. Kan kita kan butuh makan, harus diri sendiri dulu. Iya, Iya iya. benar kan? Aku Kayak gitu paham. kan? Jelas aja kamu nggak ngerti ya. Makanya baca buku lagi-lagi dia harus dia. Habis ini Aduh, apa? baca buku terus nanti jadi pustakawan saya nih Pak. Jadi gini, Gimana sih Kimchi? Aduh. kan kalau Tuhan nyiptain kita, nggak mungkin dong untuk diri kita sendiri. Pasti kan ada tujuan untuk melengkapi orang lain kan. Iya, teorinya. Tapi kan saya tetap butuh makan buat diri sendiri dulu. Memang betul, tapi kan kamu tahu kenapa kalau kamu cuma buat diri sendiri, kenapa nggak cuma kamu aja sendirian di dunia ini? Kok ada banyak orang? Banyak orang ini ada di dunia ini untuk apa? Ya untuk tujuan yang lebih besar kan? Iya. Betul. Udah deh, gini deh. Aku mau kasih tunjuk kamu satu video supaya kamu bisa belajar dari video ini ya. Oke, kita nonton bareng-bareng ya. Oke, nobar ya. Nobar. Nah, di video ini itu video pendek ya, short story ya. Jadi pada suatu ketika itu ada di suatu ladang pertanian, di suatu desa, ada seorang petani. Petani ini selalu mendapatkan award pemenang benih jagung terbaik. Selalu dapat yang terbaik. Dia selalu menang. Sehingga pada suatu saat reporter datang untuk nanyain, loh kok bisa kamu selalu memenangkan perlombaan ini ya? Kenapa kok hanya petani ini yang selalu memenangkannya? Jurnalis tanya, apa resep kamu itu sebenarnya? Sampai Pak Petani itu bilang, ya memang ya saya ini melakukan hal yang sederhana. Saya hanya membagikan benih-benih jagung terbaik di tetangga-tetangga sebelah saya. Loh, jurnalis kan bertanya-tanya dia, heran. Iya. Loh, kok bisa? Kamu kok bisa membagikan ke benih-benih jagung terbaik ke tetangga-tetanggamu? Sedangkan kan mereka juga ikut kompetisi ini. Nah, Pak Petani pun menjawab, iya, memang. Cuman kan kamu tahu kan angin. Kalau sekitar ladang saya ditumbuhi dengan benih-benih jagung yang terbaik juga, otomatis yang ada namanya angin akan membantu penyerbukan juga kan di ladang saya. Sehingga ladang saya pun akan menjadi salah satu bibit yang unggul juga. Bayangkan kalau saya itu cuma menanam bibit yang baik untuk ladang saya aja, sekelilingnya buruk, ada angin otomatis menurunkan kualitas bibit jagung saya pribadi. Betul ya? Oh, gitu ya. Iya, jadi dari cerita ini kita bisa belajar satu hal. Nah, kita itu kalau apa yang kita tabur ke orang lain, pasti akan balik ke diri kita. Jadi kalau kita menabur suatu hal yang buruk ke orang lain, kembalinya juga ke diri kita suatu yang hal buruk. Itu hukum alamnya seperti itu memang. Bagus banget ya maknanya ya. Betul. Jadi sama kayak di ilustrasi bisnis ya.
Gini deh, kamu bisa mungkin ya di bisnis kamu itu, misalkan kamu ada konsumen, kamu mengambil suatu keuntungan yang besar dari satu kali penjualan, margin profitmu besar, langsung dapat duit nih, besar kan ya? Iya. Tapi ketika konsumen itu tahu, waduh, ini produk murah dijual mahal nih, ya kan? Akhirnya mereka kehilangan kepercayaan sama kamu, ngelihat, wah ini Pak Topoki ini jual ke aku kemahalan ini, nggak masuk akal harganya ini. Akhirnya apa? Mereka hilang trust. Padahal yang namanya bisnis di mana-mana, pasti kamu kan butuh yang namanya relation, kamu kan butuh long term, repeat order kan. Makanya kamu harus apa? Menabur kebaikan untuk orang lain. Supaya apa? Mereka pun akhirnya repeat order sama kamu. Sekarang gini deh, ada nggak bisnis yang bisa berhasil tanpa repeat order? Hampir nggak ada ya. Nah makanya itu. Long term, jangan cuma berpikir pendek, tapi kamu harus berpikir panjang ke depan. Oh, selama ini saya salah ya. Saya biasanya kalau bisa menjual barang tuh setinggi-tingginya, Pak. Kalau ada harga retail, saya naikin 2 kali kalau bisa, Pak. 2 kali lipat. 2 kali lipat, biar saya cuannya besar. Konsumennya ada sampai sekarang? Cuma beli sekali, Pak. Sekali ya? Iya. Nah kelihatan ya, kerasa ya? Kerasa. Nah itu, Waduh, iya rasanya iya. ke kantong kan? Iya, Pak. Akhirnya omsetnya besar bulan pertama, bulan kedua, wassalam, Pak. Wassalam, udah terjun bebas. Terjun bebas ya? Terjun bebas. Salah ternyata Kan ya. kamu di sini seorang pebisnis kan? Iya. Harus mikir jangka panjang kan? Iya. Nah maka kamu dari sini harus sadar, harus untuk menabur benih yang baik untuk orang lain juga kan? Oke, oke, oke. Nah ibarat gini deh, aku jadi keinget sama kamu tadi kan, kamu pengen ada target tujuan paling enggak target omset 1M setelah setahun, betul ya? Betul, betul. Menurut kamu, kira-kira kamu bisa nggak menjalaninya itu sendirian? Kamu jualan aja sendirian? 1 miliar jual sendirian madu gitu ya. Nggak sanggup. Nggak sanggup kan? Nggak Makanya kamu perlu membangun yang namanya tim kan? Pasti. Nah, di sini kamu jangan menjadi Superman. Cuma kamu aja yang bisa semuanya. Cuma kamu aja yang merasa diri itu udah pinter. Terus melakukan semuanya. Kamu bakal jadi Superman. Tapi kamu di sini harus apa? Benar-benar membina, mengajari dan memastikan bahkan melayani dan mendampingi setiap rekan kerja kamu agar mereka menjadi anggota tim yang berkualitas, menjadi super tim. Aku kasih analoginya nih ya di gambar berikut ya. Di sebelah kiri kelihatan ya analogi super tim ya. Kalau kita mau kerjasama, pastilah yang namanya super team itu akan saling melengkapi satu sama lain. Kadang-kadang kan setiap dari kita kan pasti ada blind spotnya, ada kekurangannya kan. Nah itu akan dilengkapi oleh tim kita. Kita bentuk super team, makanya kita harus mau membina. Atau kamu mau menjadi Superman nih. Nah ini nih, Superman kayak yang di sebelah kanan nih ya. Mau jadi kayak gini. Superman ya? Loh. Itu kok celananya? Loh. Itu. Nah ini. Kok begini? Kok Superman-nya? Loh, celananya lepas. Loh. Superman kan jalan sendiri semua kan ya. Ya ampun. Loh. Kalau kayak gini saya nggak mau jadi Superman dong. Nah makanya Fungsi. aja. Iya, Superman aja susah pakai celana ternyata ya. Superman aja butuh orang lain. Benar. Buat megangin celananya ya. Kita harus bangun super team ya. Ini Bangun super team. buat teman-teman di luar sana jangan jadi Superman ya. Kita harus bangun super team. Betul. Betul, Jadi benar. harapannya apa dari evaluasi yang kita lakukan pada pagi hari ini itu kamu betul-betul mengevaluasi mulai dari diri pribadi ya. Karena perubahan semua itu kita nggak bisa menuntut perubahan kalau diri kita nggak mau berubah. Iya. Ya dari evaluasi ini kamu benar-benar pahami, kamu terapkan, maka kamu akan siap untuk resolusi 2023 nanti. Nah kamu ada nggak resolusi sekarang? Aku tanya nih 2023. Oke. Ini coba ya resolusi pertamaku 2023 nomor 1. Aku harus konsistensi dalam membuat rencana kerja harian. Karena Setuju selama banget. ini saya nggak konsistensi, saya bolong-bolong, saya kerjakan seinget-ingetnya gitu ya. Rencana tindakan pun saja saya juga baru dengar gitu ya. Baru pertama. Baru pertama banget gitu ya. 50% ikut Zoom ya? Ya gitu Pak. Oke siap. Aduh, banyak dosa saya nih ya. Nomor 1 konsistensi dalam membuat RKH. Nah, nomor 2 resolusiku saya harus berubah sikap nih, menghilangkan kesombongan yang ada. Saya harus mau rajin konsultasi. Seperti itu. Karena selama ini kan saya memang jarang konsultasi loh. Oh akhirnya ngaku ya? Iya. Tadi telepon itu gimmick berarti ya? Iya. Kan darurat aja sekali ngetes upline. Ini upline-nya ready atau enggak? Ternyata nggak ready.
Tapi saya harus berubah sikap tadi ya. Bis ini bis milik sendiri ya. Mindsetnya harus diperbaiki dulu ya berarti Mindsetnya. ya. Mindsetnya dulu, oke. Thank you Kimchi. Nah yang ketiga, resolusiku yang harus terjadi tahun 2023 adalah saya ingin fokus untuk mengembangkan tim menjadi super tim. Nah itu cerdas itu namanya. Harus fokus pada pengembangan tim. Ya. Jangan cuma berfokus pada Diri sendiri. iya. Memberikan keuntungan untuk orang lain tadi ya. Betul banget. Oke, saya akan lakukan 2023 ini. Tapi aku beneran yakin kok Topoki, sebenarnya kamu itu punya potensi dalam diri kamu. Kalau kamu benar-benar komitmen melakukan resolusi 2023, pasti kamu bisa mencapainya. Amin, amin. Dan satu hal yang selalu sampai saat ini tuh melekat di saya ya, di benak saya. Dan itu ada kutipannya dari buku ini juga, Sukses 101 ya. Apa itu? Satu Kimchi. hal, karena kan seringkali kita merasa down ya, kita nggak punya bakat ini, itu dan lain-lain ya. Bagaimana kita mau sukses? Simple. Saya ada baca kalimat di buku ini, bertuliskan seperti ini. Bakat itu adalah pemberian, tapi karakter itu ada pilihan. Oh. Ingin sukses, miliki karakter sukses. Wih, keren banget ya. Bisa diulang sekali lagi nggak tuh? Coba kamu yang ngulang nih, nyatet nggak nih, nyimak nggak nih? Bakat adalah Pemberian. pemberian. Kemudian karakter adalah pilihan. Jadi keputusan sukses berdasarkan pilihan kita, Pilihan kita. bukan dari bakat kita ya. Betul. Jadi semua orang berhak memiliki peluang yang sama untuk sukses. Wow, thank you banget Kimchi. Wah, siapa nih teman-teman di sini yang setuju kata-katanya Mr. Kimchi? Boleh ketik setuju ya. Boleh ya. Teman-teman boleh ya sambil menuliskan resolusi apa nih di 2023. Tenang, kita nggak akan mengkimcikan ya teman-teman semua ya. Oke. Boleh ketik ya resolusi 2023 teman-teman apa ya supaya kita bisa punya visi ke depan untuk mencapai semua resolusi kita. Oke. Semoga semua resolusi di tahun 2003 teman-teman semua juga bisa tercapai. Dan saya yakin semua dimulai dari diri kita sendiri. Asalkan kita mau melakukan komitmen dan juga konsisten untuk terus bertumbuh dan berubah. Thank you ya. Topoki sebelumnya waktunya sampai jumpa lagi. Saya thank you Mr. Kimchi. Selalu ya, selalu support saya ya. Mr. Oke, Kimchi ya. pasti dong. Kita Oke. bakal saling support, oke? Oke. Sukses. Thank you. Kursi digeser. Benar. Kelamaan loh. Ya, itu tadi Mr. Kimchi dan Mr. Topoki. Di sini boleh dong saya mau tanya nih, siapa yang Mr. Topoki? Siapa yang Mr. Kimchi? Ada nggak nih? Ada yang berani ngaku nggak? Oke, nah itu tadi ya. Semoga acara hari ini luar biasa banget ya. Semoga bisa membantu rekan-rekan semuanya untuk melakukan evaluasi ya terhadap sepanjang tahun 2022 ini. Bagaimana? Apakah juga seperti Mr. Topoki ataupun seperti Mr. Kimchi? Nah, tapi yang paling penting adalah kita mengevaluasi dan jangan melakukan hal-hal yang sama lagi gitu ya. Kemudian juga semoga teman-teman bisa melakukan resolusi 2023 yang terbaik dan memberikan juga the best version gitu ya dari rekan-rekan semuanya untuk di penghujung tahun 2022 ini. Nah, belum masih mau ketemu kan sama tadi yang ganteng dari Korea, masih mau kan ada videonya dari Mr. Lee Min Ho. Sangat luar biasa. Saya yakin resolusi 2023 Anda semua pasti akan tercapai ketika Anda mau melakukan perubahan. Weh, Mr. Lee Min Ho juga mendoakan ya rekan-rekan semuanya untuk melakukan evaluasi 2022 dan resolusi 2023 pakai tiup lilin loh. Aduh, deg-degan gak sih tadi ngeliatnya Mr. Lee Min Ho itu gitu ya, seger ya pagi hari ini. Oke,
Nah, kalau mau sukses, teman-teman langsung ya. Actionnya apa? Ikuti acara berikut ini ya. Nah, make healthy skin a priority yang akan dibawakan oleh Mr. Kristo Abadi dan Mr. Alex Santoso di 16 Desember. Nih, ini luar biasa banget, jangan sampai nggak ikut ya. Karena apa? Karena ada diskon base skinnya itu onsite. Wah, harus ikut ya. Kemudian juga untuk Hope. Wah, apa nih? Holiday prospecting effectively. Wah, ini memang hawanya kalau penghujung tahun itu udah kayak mau holiday. Tapi tetap ya, jangan sampai holiday mengganggu HDI-mu gitu kan. Nah, ikut dulu nih Hope-nya. Apa nih holiday dengan HDI ya? Dibawakan oleh Margaret dan Luciana Harjono. Wah, nggak sabar nih ya, hari Senin ya, 19 Desember jam 7 malam. Oke, berikutnya selain pertemuan yang harus kita ikuti, kita harus baca buku ya. Kalau perlu baca buku juga dirangkum. Nah, siapa yang belum punya bukunya? Must have and must read ya, bukan cuma must have aja ya. Jadi bukunya ini lagi diskon loh, 80.000. Jadi segera dipesan ke Mbak Winda atau Mbak Wiwi. Oke? Nah, itu acara morning briefing with old and new Korean breakfast pada pagi hari ini. Saya mewakili Mr. Topoki, Mr. Kimchi dan segenap panitia. Apabila mungkin ada yang kurang berkenan ya, ada yang mungkin agak ketusuk-ketusuk juga gitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga Pak morning briefing pada pagi hari ini membawa manfaat yang luar biasa untuk kesuksesan Anda semuanya di tahun 2023. Oke, go Royal Crown. Thank you. Annyeong. 3, 2, 1.